Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada video ini kita akan membahas tentang pelajaran biologi kelas 11, yaitu sistem sirkulasi, khusus tentang darah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah yang tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena darah itu mengalir di dalam pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah pada manusia. Yang pertama adalah arteri atau aorta yang membawa darah bersih, artinya kaya akan oksigen. Kemudian ada vena yang membawa darah kotor kaya akan karbon dioksida, dan kapiler. Ini adalah pembuluh darah yang sangat tipis menghubungkan antara arteri dan vena. Kemudian sistem peredaran darah manusia disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda. Artinya darah mengalir 2 kali melewati jantung dalam sekali peredaran darah. Jadi vena membawa darah menuju jantung dari seluruh tubuh, kemudian arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama adalah transportasi. Apa saja yang ditransportasikan? Ada oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, zat-zat makanan, hormon, maupun enzim. Kemudian, penjaga suhu tubuh. Darah berfungsi untuk kontrol suhu tubuh agar stabil. Kemudian perlindungan terhadap infeksi dan patogen, dan penyangga pH pada darah. Itulah fungsi sistem peredaran darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau disebut dengan plasma. Karakteristiknya lebih berat dan lebih kental dibandingkan dengan air, baunya khas, pH berada di antara 7,35 sampai 7,45. Warna merah terang hingga warnanya merah kebiruan, dan volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Ini adalah gambar komposisi darah. Jadi yang pertama adalah plasma. Bagian yang kuning ini adalah plasma darah, terdiri dari air, protein, nutrien, dan hormon. Plasma darah ini jumlahnya 55%. Sementara sel darah, bagian yang tengah ini adalah sel darah putih, dan bagian yang merah adalah hematokrit atau sel darah merah. Jumlah sel darahnya adalah 45%. Komponen penyusun darah yang pertama adalah plasma darah. Berjumlah 55%, mengandung 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks antara organik, anorganik, dan gas darah. Bagian terpenting dari plasma darah adalah proteinnya. Ada 3 protein plasma. Yang pertama adalah albumin, kemudian globulin, dan fibrinogen. Albumin pada plasma darah berperan untuk menjaga tekanan osmosis pada darah. Sementara globulin ini merupakan antibodi yang sangat penting untuk imunitas tubuh, dan fibrinogen berperan pada saat pembekuan darah. Jadi ini adalah gambar plasma darah. Bagian yang kuning inilah yang disebut dengan plasma darah. Sel darah merah atau eritrosit bentuknya seperti cakram dan bikonkav. Ini adalah gambar sel darah merah yang berbentuk bikonkav. Kemudian dibungkus oleh membran sel yang elastis dan fleksibel. Tiap sel mengandung 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Jadi setiap sel darah merah ini mengandung 300 juta hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen. Hemoglobin yang berikatan dengan oksigen disebut dengan oksihemoglobin, berwarna merah terang. Kemudian jumlah pada laki-laki relatif lebih banyak.
yaitu 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik, sementara pada wanita 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Fungsi dari sel darah merah yaitu mengedarkan oksigen melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin, atau yang disebut tadi oksihemoglobin, dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Berikutnya pembentukannya disebut dengan eritropoiesis. Terjadi di sumsum merah tulang. Ini adalah sumsum merah tulang, tempat terjadinya pembentukan sel darah merah. Sel darah merah bersirkulasi selama 120 hari. Umurnya 120 hari sebelum rapuh dan pecah, yang nanti akan dirompak di hati. Berikutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Jumlahnya 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Jauh lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing seperti virus, bakteri. Sifatnya yang pertama adalah diapedesis. Leukosit mampu menembus pori-pori membran kapiler, kemudian bergerak secara amoeboid. Kenapa disebut amoeboid? Karena gerakannya menyerupai amuba. Karena leukosit bergerak secara amoeboid, maka leukosit ini dapat berubah bentuk. Kemudian, sifatnya kemotaksis, artinya bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak. Dan yang terakhir adalah fagositosis, mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel-sel darah merah yang rusak atau yang sudah tua. Karena kemampuan fagositosis inilah, maka sel darah putih atau leukosit berperan untuk melindungi tubuh. Jenis leukosit dibagi berdasarkan ada atau tidak adanya granula di dalam sitoplasma. Dibagi dua, yang pertama adalah granulosit, ketika sitoplasmanya memiliki granula, dan agranulosit, yaitu sitoplasmanya tidak memiliki granula. Granulosit dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah neutrofil, berfungsi sebagai fagositosis atau pemakan zat-zat asing. Kemudian eosinofil juga sebagai fagositosis tetapi sifatnya lemah dan berperan pada pembuangan racun penyebab radang. Ini adalah gambar eosinofil. Kemudian basofil mengandung histamin. Histamin ini berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera, misalnya luka dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah agranulosit. Ada dua, limfosit dan monosit. Kita lihat di sini pada sitoplasmanya tidak ditemukan granula. Limfosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan monosit berperan sebagai fagosit yang aktif. Inilah jenis-jenis leukosit. Penyusun darah yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Jumlah trombosit normal adalah 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Kemudian umurnya 5 sampai 9 hari, berfungsi dalam hemostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Ini gambar trombosit atau keping darah di dalam darah. Berikut ini adalah mekanisme pembekuan darah oleh trombosit. Proses yang pertama, apabila terjadi luka, maka trombosit akan pecah sehingga mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Kemudian trombokinase ini dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan berubah menjadi protrombin dan menjadi trombin. Trombin akan berubah menjadi fibrinogen dan membentuk benang-benang fibrin. Sehingga fibrin inilah yang akan menghalangi keluarnya sel darah merah hingga terjadi pembekuan darah. Jadi kalau digambarkan, nih, terjadi luka, kemudian dibentuklah protrombin
akan berubah menjadi trombin dengan bantuan ini, aktivatornya yaitu diingat kalsium dan vitamin K. Dan fibrinogen akan membentuk benang-benang fibrin sehingga luka ditutupi oleh benang-benang fibrin. Inilah proses terjadinya pembekuan darah. Sampai di sini materi kita tentang darah. Tadi sudah dipelajari apa itu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Cukup sekian, tetap semangat belajar dan terima kasih.